Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 7C ya, hari ini mata pelajaran informatika. Pagi-pagi, apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah ya, kalau semuanya pada sehat. Bagaimana dengan semangatnya? Masih semangat? Masih. Hari ini itu harus lebih baik dari hari kemarin. Sama seperti semangat pun seperti itu ya, semangat dalam belajar. Ya, hari ini kalian harus lebih semangat dalam belajar dibandingkan dengan hari sebelumnya. Bahwa yang namanya belajar itu merupakan sebuah kewajiban. Utlubul ilma ilal ahdi minal mahdi. Ya, kewajiban kita sebagai manusia itu mempunyai kewajiban belajar mulai dari lahir sampai meninggal dunia. Jadi yang namanya wajib dilaksanakan mendapat pahala, tidak dilaksanakan mendapat dosa. Supaya kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa bernilai pahala, dimulai dengan berdoa terlebih dahulu sebaiknya ya. Silahkan kalian berdoa yang dipimpin oleh salah satu perwakilan. Sok, ya, silakan ya. Duduk siap. Siap. Belum belajar bila kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Salaman assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti yang dipanggil namanya ya, kalian sebutkan berikut dengan cita-cita. Ujang, saya Pak calon bupati misalkan. Nah, gitu ya, itu kan bisa menjadi doa supaya mudah-mudahan harapan dan cita-citanya itu bisa terkabul. Kalau setiap hari disebutkan ya, wah iya si Ujang nu calon bupati teh, mudah-mudahan diaminkan ya, dicatat ku malaikat jadi bupati ya. Dan itu pun bisa jadi setiap kalian menyampaikan harapannya, diucapkan harapannya, bisa jadi itu doa ya. Contoh misalkan pernah dengar tukang bubur naik haji. Nah, itu kan diceritakan bahwa sebelum tidurnya dia itu melihat di dinding kamarnya ditempelkan gambar Ka'bah. Jadi sebelum tidur teringat wae Ka'bah. Begitupun dengan kalian punya cita-cita, coba sebutkan harapannya, sampaikan. Oke, Adelia Rahayu. Saya Pak calon presiden. Oke, bagus ya. Lanjut, berikutnya Andan Sari Putri. Tadi Pak saya calon dosen. Yo, calon dosen, bagus ya. Mudah-mudahan bisa terkabul ya. Berikutnya Fitri Agnia. Saya Pak calon TNI. Calon TNI ya. Lanjut, Gapia Galbi. Saya Pak Calon Polwan ya, bagus ya. Kemudian Giane Febrianti. Saya Pak calon abdi negara. Tuh, calon abdi negara, bagusnya. Lanjut, Imam Akbar sakit. Kemudian Listiani Putri sakit juga. Neng Serli. Saya Pak guru. Calon guru, lah ganti bapak ke mentos pensiun gitu ya. Neng Siska. Tadi Pak saya Tuh, calon dokternya. Muhammad Rijal. Pak calon CEO. Calon CEO tuh, jadi pengusaha. Resti Amalia.
Calon? Hah? Calon chef. Mana izin atau nyebutkan anak? Oke. Lamun teka kuping kudu sanes susah ngaminkeun ya. Jadi juru masak ya bagus. Selanjutnya Rohiman. Tadi Pak calon presiden. Oh, calon presiden. Seno. Calon tentara, tuh abdi negara sama bagus ya. Selanjutnya Pika. Saya calon tulis. Calon penulisnya rajin nulis. Kemudian Yasmin. Calon dokter tuh aya 2 calon dokter di dieu nya. Jadi lamun anu sakit moal hese di mana berobat ya. Selanjutnya Jainal Arifin sakit. Mudah-mudahan kita doakan sama-sama mereka yang sakit segera disembuhkan ya. Amin. Supaya pembelajaran kita hari ini nyaman ya. Hari ini bisa kondusif ya, kita buat kesepakatan kelas. Contoh misalkan seluruh siswa wajib mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir dengan tertib. Coba ada yang mau menambahkan atau cukup seperti itu? Cukup ya, kalian harus mengikuti dari awal sampai akhir tertib, berbicara dengan sopan supaya pembelajarannya semangat dan fokus. Coba semuanya tunjukkan tangan kanan dengan jari jempol ke atas. Coba semuanya tangan kanan ke atas. Kemudian tangan kiri jari kelingking. Begini. Jari kelingking begini. Ya, kemudian gerakan ke kanan. Kemudian balik, tukar. Yang ini jempol, yang ini kelingking. Gerakan ke kiri. Balik. Balik lagi. Ini kelingking, ini jempol. Bisa? Coba dengan cepat. Sambil berdirilah biar seru. Yang kedua, ini melatih fokus ya, supaya kalian fokus antara pikiran dengan gerakan. Nah, coba sekarang 2 jari ke atas, telunjuk dan jari tengah. Yang kanan, ya. Kalau yang kiri, telunjuk dan jempol, seperti mau nembak begini. Seperti tadi. Coba yang satu lagi begini ya. Tangan kanan, ya, pegang hidung. Tangan kiri pegang telinga. Sekarang ganti. Supaya semangat latihan fokusnya, nanti dalam pembelajaran juga kalian bisa fokus ya. Coba telapak tangannya kedepankan begini. Yang jempolnya dilipat ya. Kemudian yang 4 ini dibagi 2. Bisa? Bisa. Bisa. Fokus. Fokus. Hah? Ada yang nggak bisa? Ada yang bisa? Hah? Terus dialihkan seperti ini. Fokus. Fokus. Ini 2. Ini 2. Begini. Begini. Coba dengan cepat. Oke, tepuk tangan untuk fokusnya. Waktu pertemuan sebelumnya kan kalian diperkenalkan bahwa kita hidup di zaman teknologi, gitu ya. Ya, komputer bisa menjadi teknologi informasi dengan adanya internet dan komputer ya. Kemudian komputer juga bisa menjadi teknologi komunikasi ya. Nah, sekarang masih berkaitan dengan komputer ya. Di sini kita akan bahas sistem komputer. Ada yang tahu apa itu sistem komputer? Silahkan kalian simak dulu apa yang disampaikan dalam materi di depan. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda pasti sering dihadapkan pada berbagai macam jenis informasi data yang perlu Anda kelola. Sehingga diciptakanlah sebuah komputer sehingga memungkinkan Anda untuk mengelola tugas-tugas tersebut.
Dalam mengelola sebuah informasi atau data, komputer membutuhkan sebuah sistem yang disebut sebagai sistem komputer. Sistem komputer ini berperan sebagai jembatan penghubung antara komponen-komponen yang ada pada komputer. Lalu, bagaimana sebuah komputer dapat bekerja? Dalam video ini, kita akan membahas lebih dalam mengenai sistem komputer, fungsi sistem komputer, dan komponen-komponen apa saja yang terdapat pada sistem komputer, sehingga komputer dapat melakukan pengolahan data. Sebelum kita membahas bagaimana komputer bisa melakukan pengolahan data, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian komputer itu sendiri. Kalian tentu saja sudah tahu mengenai komputer, walaupun jika ditanya apa itu komputer, bisa jadi kalian masih merasa kesulitan untuk menjelaskannya. Perlu kalian ketahui bahwa komputer juga mempunyai sebuah sistem yang menjalankan perintah dan memproses data-data. Secara harfiah, sistem berasal dari bahasa Latin, sistema, dan bahasa Yunani yaitu sistema, yang berarti suatu kesatuan yang terdiri dari komponen yang digabungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, energi, ataupun materi. Sedangkan komputer itu sendiri adalah alat elektronik yang digunakan untuk mengolah data yang telah dirumuskan. Jika digabungkan, maka sistem komputer merupakan suatu jaringan elektronik yang saling berhubungan dan berinteraksi satu sama lain untuk melakukan proses pengolahan data sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk menghasilkan sebuah informasi. Supaya tujuan pokok tersebut tercapai, maka harus ada elemen-elemen yang mendukungnya. Nah, elemen-elemen sistem komputer adalah hardware, software, dan firmware. Hardware atau kita sebut sebagai perangkat keras merupakan perangkat yang mempunyai wujud fisik dan bisa disentuh. Perangkat ini terdiri berbagai macam benda komputer yang biasa kita pakai. Contohnya seperti monitor, mouse, keyboard, dan CPU. Semua komponen tersebut merupakan bagian dari komponen hardware komputer. Software merupakan kumpulan data elektronik atau program yang disimpan dan diatur oleh sistem komputer. Data tersebut yang sudah disimpan oleh sistem komputer dapat berupa program atau instruksi yang akan melaksanakan suatu perintah. Melalui sebuah software atau perangkat lunak, inilah komputer yang dapat menjalankan suatu perintah yang diberikan. Firmware yaitu orang yang melaksanakan atau mengoperasikan sebuah komputer. Firmware merupakan peran yang sangat penting karena sebuah komputer tidak dapat digunakan jika tidak dioperasikan oleh manusia. Jadi, firmware merupakan orang yang terlibat dalam suatu kegiatan pemanfaatan sebuah komputer. Perangkat tersebut memiliki fungsi masing-masing pada sistem komputer. Tapi sebenarnya saling bergantung dan saling mendukung satu sama lain. Hardware tidak dapat berinteraksi dengan firmware tanpa software dan juga sebaliknya. Itulah pengertian sistem komputer dan fungsi sistem komputer serta ketiga komponen utama yang menjadi dasar sebuah sistem pada komputer sehingga mampu menjalankan tugas dan perintah sebagaimana yang telah Anda instruksikan. Tanpa komponen-komponen tersebut, mustahil bagi sistem komputer berjalan secara normal. Oke, itulah ya. Tadi ada sebuah pemaparan sistem komputer. Nah, sekarang ada tantangan buat kalian. Ini contohnya Facebook. Nah, Facebook itu di dalam sistem komputer masuk ke hardware, software, atau brainware? Kalau software di situ ada dibagi lagi 3. Kalau Facebook itu masuk ke sistem operasi, aplikasi, atau pemrograman? Ini contoh yang Bapak buatkan. Nanti kalian secara berkelompok dikasih tugas LKPD mengisi komponen-komponen yang disesuaikan dengan tabel yang seharusnya. Nanti semuanya berdiri, coba. Semuanya berdiri dulu. Nah, dibuatkan permainan untuk pembagian kelompoknya. Nanti mulai dari Seno, tunjuk kepada siapa saja dengan mengatakan dar. Ya. Yang kedua nanti dengan mengatakan der.
Yang ketiga mengatakan dor. Misalkan gini ya, Seno tunjuk Pika, Pika dar. Yang sudah nembak duduk. Ya, yang sudah menyampaikan misalkan dar. Setelah dar tunjuk lagi der. Setelah der tunjuk lagi dor. Paham nggak? Paham ya. Sampai semuanya bisa duduk. Jadi lalaki naik jewang pasnya. Siap. Nah, ngajak tadi dibagi kelompok nah ya, dar der dor ya. Bakal seru lamun aktif ya. Oke. Setelah dibagi kelompok, nah tadi kan materi dari awal disampaikan sistem komputer itu satu kesatuan ya, yang bisa menjalankan sebuah komputer dibagi beberapa komponennya. Nah, komponen utamanya ada hardware, ada software, ada brainware. Nah, kemudian kalian diberi tantangan untuk bisa menyelesaikan komponen-komponen apa saja yang sesuai dengan penempatannya di mana. Jadi nanti per kelompok Bapak dikasih lembar kerja, silahkan kalian tuliskan komponen mana saja sesuai dengan daftar yang ada di sebelah kiri ke sebelah kanan. Silahkan tulis anggota kelompoknya, kelompok dar, kelompok der, dan kelompok dor ya, dar der dor, supaya rame, supaya seru. Oke, waktunya tidak banyak, 10 menit dari sekarang. Ini tayangannya sudah, bisa dimatikan saja. Oke, sambil kalian mengerjakan, Bapak rapihkan dulu peralatan yang sudah digunakan ya. Nanti begini ya, setelah selesai ya, jawaban kalian diputar. Nah, kemudian diperiksa bareng-bareng sekaligus dengan menjadikan acuan di depan sebagai kunci jawabannya, sambil kalian hitung mana kira-kira jawaban dari kelompok yang kalian periksa yang betulnya. Kemudian dijumlahkan. Yang paling banyak jawaban betulnya, nah itu kelompoknya ke Bapak dikasih hadiah. Waktunya tinggal 5 menit lagi. Ayo berkompetisi, berpacu dengan waktu yang sebentar. Belajar untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat. 5, 4, 3, 2, 1, selesai, kumpulkan. Ini dor diperiksa oleh dar ya, kemudian dar diperiksa oleh der ya, der diperiksa oleh dor. Nanti begini ya, kunci jawaban akan diberikan sekaligus kita buat permainan. Nah, jadi kalian ngambil beberapa kartu komponen yang ada di sini, nanti bergiliran. Ke depan tempelkan mana yang tepat. Satu orang dapat giliran 3 kartu.
bebas ke depan ya. Mulai dari kelompok dar, silahkan Cak Gapia paling depan ke depan. Terima kasih untuk semuanya ya untuk hari ini. Hardware yang merupakan input device itu ada kamera, ada keyboard, ada mikrofon, ada scanner dan mouse. Ya. Kemudian hardware yang merupakan proses device
Itu ada CPU, prosesor, memori, dan motherboard. Kemudian output device ada plotter, ada speaker, ada monitor, ada printer. Kemudian storage device ada SSD, hard disk, dan flash drive. Ya. Sistem operasi ada macOS, ada Linux, ada Windows, ada Android. Untuk aplikasi banyak nih, Facebook, Corel, Excel, Chrome, Firefox, WhatsApp, Canva, PowerPoint, Gym, YouTube, Photoshop, LibreOffice, Twitter, Opera, Access, Microsoft Word, MySQL, MongoDB, Edge, Microsoft. Pemrograman ada Python, Scratch, C++, dan Java. Brainware ada programmer, operator, sistem analis, dan administrator. Sudah dicek jawaban kelompok yang lain? Ya. Ya. Jumlahkan berapa yang betulnya. Kelompok Dar betul sebiji? 16. Der? 25. Dor 17. Berarti yang paling banyak Der. Tepuk tangan untuk Der. Perhatikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Kalian dari tadi bermain-main itu kan bukannya tidak ada hal yang bermanfaat ya, tapi kalian bermain sambil belajar ya. Dengan permainan tadi kalian bisa mengetahui komponen apa saja yang termasuk ke dalam hardware, komponen apa yang termasuk ke dalam software, komponen mana yang termasuk ke dalam brainware. Nah, kemudian sistem operasi itu merupakan satu kesatuan ya dari komputer untuk bisa bekerja sama dan menjalankan tugasnya. Sistem komputer itu dibagi menjadi 3. Ada hardware, ada software, dan brainware. Hardware dibagi 4, input, proses, output, dan storage. Kemudian software dibagi 3, sistem operasi, aplikasi, dan pemrograman. Nah, kalau brainware itu adalah orangnya mempunyai tugas yang bermacam-macam. Pokoknya orang yang menggunakan komputer itu disebut brainware atau perangkat pintar. Nah, setelah tadi disimpulkan, kemudian ada pembelajaran kita yang hari ini kita refleksi bersama-sama. Coba Bapak ingin tanya kepada kalian begini ya pertanyaannya. Apakah kamu atau kalian memahami instruksi yang dilakukan dalam pembelajaran hari ini? Nah, ya. Jadi dari tadi Bapak menyampaikan ini, kalian ikuti, tahu ya instruksinya jelas, permainannya, kemudian dari awal tadi ice breaking ya, melatih fokus, melatih otak, senam otak ya, kalian bisa laksanakan ya. Nah, kemudian media pembelajaran ya, media pembelajaran yang kita gunakan pada kali ini apakah mempermudah kamu dalam pembelajaran? Mempermudah ya. Tadi kartu yang Bapak buatkan sebagai media pembelajaran hari ini ya, bisa dengan mudah kalian memahami komponen mana yang tepat ya. Ini hardware, itu software, ini brainware ya. Itu bisa kalian dengan mudah untuk memahami dalam pembelajaran hari ini. Selanjutnya, materi apa yang kamu pelajari hari ini? Materi tentang komponen sistem komputer. Kalau teknologi informasi dan komunikasi itu pertemuan yang sebelumnya ya. Selanjutnya yang disampaikan, yang didiskusikan, kemudian tadi yang disimpulkan, ini dapat kamu pahami? Bisa ya. Kemudian ada manfaat yang diperoleh? Ada ya. Apa coba manfaatnya? Mengetahui macam-macam aplikasi, macam-macam hardware, bagian-bagian dari komputer. Nah, kemudian sikap positif. Nah, selama pembelajaran tadi sikap positif apa yang kamu peroleh dalam mengikuti kegiatan? Sifat Disiplin. Terus sopan. Terus ya, disiplin, sopan, santun, kemudian fokus ya.
kemudian serius, ya, kemudian ucapan menjadi harapan atau ucapan menjadi cita-cita, itu bisa kalian latih selama pembelajaran di sekolah, ya. Adakah kesulitan yang kamu alami dalam pembelajaran hari ini? Tidak, cukup bisa berjalan dengan sesuai dengan tujuan, ya. Oke, kalau sudah bisa mengikuti refleksi dengan baik, ya, Bapak cukupkan pertemuan untuk kali ini. Tadi diawali dengan berdoa, nah, kemudian pertemuan juga diakhiri dengan doa, ya. Awal tadi dipimpin oleh Rijal. Oke, sekarang untuk penutup sebagai pemimpin doa, silakan Rahiman pimpin untuk doa. Ya. Duduk siap. Siap. Mari kita berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.